Halo, nama saya Yemi Mehan. Saya mahasiswi Institut Seni Indonesia Denpasar, Fakultas Seni Pertunjukan, jurusan Musik angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan musik tradisional yang ada di Indonesia. Di sini saya mengangkat musik tradisional, yaitu musik Gongwaning. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah singkat musik Gongwaning. Musik Gongwaning berasal dari Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Musik Gongwaning ini boleh dikatakan relatif baru untuk ukuran sebuah musik tradisi. Musik Gongwaning ini dulunya dipakai untuk iringan upacara-upacara adat dan ritual. Sejarah musik Gongwaning sampai saat ini belum diketahui pasti, namun menurut beberapa sumber dan tokoh-tokoh adat di Sika, musik Gongwaning ini telah dimainkan sejak sekitar tahun 1970-an. Dulunya musik Gongwaning ini diiringi dengan alat musik letor sebelum digantikan dengan gong. Nah, alat musik letor ini adalah alat musik yang terbuat dari kayu yang berbentuk bilahan-bilahan yang disusun berjajar menyerupai gambang Jawa. Namun bedanya jumlah bilahan itu hanya ada 7 bilahan. Nah, kemudian digantikan dengan gong. Munculnya gong ini merupakan dampak dari masuknya pedagang Cina, pedagang Jawa, dan Bugis yang pada saat itu membawa alat musik gong untuk dibarter atau ditukar dengan kerajinan-kerajinan dan hasil-hasil bumi masyarakat setempat. Mengapa instrumen letor digantikan dengan instrumen gong? Alasannya karena suara yang dihasilkan oleh instrumen gong mirip dengan suara yang dihasilkan oleh instrumen letor. Oleh karena itu, masyarakat setempat menggantikan instrumen letor dengan instrumen gong. Dan juga instrumen gong ini dianggap lebih tahan lama dan lebih awet dibandingkan dengan instrumen letor. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan cuplikan video musik Gongwaning. Nah, itulah cuplikan video musik Gongwaning. Pada video tersebut, musik Gongwaning tidak diiringi oleh instrumen gong, tetapi diiringi oleh instrumen letor. Dan pada video tadi, kita juga dapat melihat bahwa musik Gongwaning dimainkan oleh anak-anak SMP di Kabupaten Sika dengan penuh kreativitasnya mereka menggunakan kembali alat musik letor yang pada saat ini jarang digunakan pada musik Gongwaning. Nah, musik letor ini, alat musik instrumen letor ini juga digunakan, tetapi digunakan di daerah-daerah tertentu di Kabupaten Sika. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur dan elemen-elemen yang ada pada musik Gongwaning. Musik Gongwaning terdiri atas 3 instrumen utama, yaitu instrumen waning, instrumen gong, dan instrumen peli anak atau saur atau bilahan bambu. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, waning. Waning adalah alat musik gendang yang terbuat dari batang kelapa dan kulit sapi atau kulit kambing yang telah dikeringkan, dan diklasifikasikan gendang sebagai membranofon atau alat musik yang sumbernya berasal dari membran dan dimainkan dengan cara dipukul. Gendang yang satu ini memiliki bentuk yang berbeda dengan gendang pada umumnya dan hanya memiliki satu membran. Waning atau gendang yang digunakan biasanya terdiri dari 2 jenis, yaitu gendang besar atau gendang atau waning ina dan gendang kecil atau waning anak atau dodor. Nah, kemudian gong.
Gong merupakan alat musik yang terbuat dari logam dan diklasifikasikan sebagai idiofon atau alat musik yang sumber bunyinya berasal dari alat musik itu sendiri dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada musik gong waning terdapat 6 buah instrumen gong. Pada perangkat gong yang digunakan memiliki nada yang berbeda-beda dari nada yang rendah sampai nada yang tinggi. Nah, keenam gong itu adalah gong ina. Gong ina sebagai gong induk. Gong ina ini terdiri atas 2, yaitu gong ina na'a, na'aha, dan gong ina na'arwa. Gong depo, yang kedua gong depo. Gong depo sebagai penuntun irama dan tempo permainan. Kemudian ketiga gong upo, keempat gong hagong, dan gong udong adalah gong ukuran yang paling kecil. Kemudian dari keenam gong ini memiliki nada yang berbeda-beda, yaitu gong inaha menghasilkan nada la rendah, gong ina ru'a menghasilkan nada re, gong upo menghasilkan nada mi, gong hagong menghasilkan nada fa, dan gong udong menghasilkan nada sol. Kemudian instrumen yang ketiga ialah instrumen peli anak atau saur. Peli anak atau saur merupakan potongan bambu sepanjang kurang lebih 1 meter. Peli anak ini biasanya digunakan untuk menstabilkan irama pukulan gong waning atau sebagai tempo, sehingga selalu dibunyikan terlebih dahulu. Saur diklasifikasikan sebagai idiofon atau alat musik yang sumber bunyinya berasal dari alat musik itu sendiri dan dimainkan dengan cara dipukul. Adapun irama-irama yang dipakai pada musik gong waning ini yaitu irama todu. Irama todu adalah irama dengan tempo cepat, kemudian irama badublabat yaitu irama dengan tempo sedang, kemudian irama gelebak dan irama sakalele yaitu irama dengan tempo sedang juga, dan juga irama laki yaitu irama dengan tempo lambat. Adapun variasi-variasi irama-irama lainnya. Musik gong waning ini dulunya merupakan musik iringan yang dimainkan pada upacara-upacara adat, upacara ritual, upacara penyembahan pada leluhur, upacara panen, upacara ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun sekarang gong waning ini juga dimainkan pada upacara-upacara pernikahan, upacara-upacara tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Sika, kemudian dimainkan juga pada festival-festival besar. Dan musik gong waning ini tidak lepas dari tari-tarian. Jadi musik gong waning ini dengan tari-tarian merupakan satu kemasan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, adapun tari-tarian yang diiringi oleh musik gong waning ini ialah tarian hegong, tarian tuaretalou, tarian sukapapa atau tarian pengantin atau tarian menjemput pengantin, kemudian tarian roamu, dan ada juga tarian-tarian variasi-variasi lainnya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan cuplikan video musik gong waning dengan tarian sukapapa atau tarian penjemputan pengantin. Itulah sekilas cuplikan video musik gong waning dan tarian sukapapa atau tarian penjemputan pengantin. Nah, sekarang saya juga akan memperlihatkan satu cuplikan video lagi, yaitu video musik gong waning dan tariannya pada festival besar. Nah, ini dibawakan oleh pemuda-pemudi dari Kabupaten Sika untuk mengikuti lomba dan juga memeriahkan festival besar yang diadakan di Flores. Hapun digena, lale digena, buani ngapalame. Hey!
sekilas cuplikan video musik Gong Waning dan tarian yang dibawakan oleh pemuda-pemudi Sika. Dari video tersebut terdapat berbagai irama, variasi-variasi irama, variasi-variasi gerakan yang digarap langsung oleh pemuda-pemudi Sika ini. Dengan membawakan dan menampilkan Gong Waning, musik Gong Waning dan tarian tersebut merupakan salah satu bentuk mereka untuk melestarikan, untuk memperkenalkan budaya mereka, memperkenalkan musik Gong Waning dan tarian mereka kepada banyak orang agar lebih dikenal dan dengan harapan juga dapat dikenal di tingkat internasional. Nah, kemudian saya akan membahas tentang fungsi religi dan fungsi sosial pada musik Gong Waning. Yang pertama, fungsi religi. Gong Waning dulu dimainkan pada saat upacara adat, upacara ritual. Kemudian sekarang juga telah dimainkan pada saat upacara keagamaan, upacara kematian, upacara hasil panen, upacara penyembahan, pengucapan syukur kepada leluhur, dan yang paling terpenting adalah upacara penyembahan terhadap Sang Pencipta, itu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dari fungsi sosialnya, musik Gong Waning ini berperan sebagai sarana hiburan. Musik Gong Waning ini juga memiliki nilai persaudaraan, nilai kebersamaan, nilai-nilai kekompakan, nilai-nilai kekeluargaan, di mana ketika musik Gong Waning ini dimainkan akan menciptakan suasana kekeluargaan, suasana persaudaraan, kekompakan antara masyarakat Sika. Kemudian musik Gong Waning juga dipakai, dimainkan untuk memeriahkan upacara-upacara seperti upacara pernikahan, upacara penyambutan tamu, upacara-upacara besar, kemudian karnaval, festival-festival. Yang terakhir, saya akan memberi tanggapan terhadap musik Gong Waning ini. Pada setiap daerah mempunyai latar belakang budaya tersendiri dalam masyarakat tentang memaknai sesuatu, dan pengaruh itu sudah dibawa sejak nenek moyang kita. Itu menunjukkan bahwa setiap daerah mempunyai cara sendiri dalam berinteraksi dengan sekitar dan mempunyai kepercayaan masing-masing. Salah satu contohnya adalah musik Gong Waning ini. Kabupaten Sika, Provinsi Tenggara Timur, mempunyai kebudayaan sendiri yang dapat disebut itu sebagai jati diri, sebagai kebudayaan mereka. Dan dimana ketika kita mendengar musik Gong Waning ini, kita langsung mengetahui bahwa musik ini berasal dari Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi harapan saya bahwa kita lebih memperkenalkan musik daerah kita, dari daerah kita masing-masing, terutama untuk masyarakat Kabupaten Sika harus lebih memperkenalkan, dan yang paling penting adalah harus mencintai. Dengan ketika Anda mencintai kebudayaan Anda, pasti Anda akan dengan sendirinya akan memiliki niat, kemauan untuk memperkenalkan, untuk melestarikan. Jika Anda tidak mencintai, maka niat itu tidak mungkin ada. Nah, jadi pada kesempatan ini saya mau memberi saran kita masyarakat Kabupaten Sika harus lebih bangga, harus lebih mencintai, lebih memperkenalkan budaya kita, lebih memperkenalkan musik dan tarian-tarian kita akan lebih terkenal dan dapat dikenal banyak orang, bahkan dikenal di tingkat internasional. Jadi untuk kita semua harus mencintai kebudayaan kita, daerah kita masing-masing, harus menghargai, harus melestarikan. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf.